Saya baikan baik-baik sudah sama pacarku itu sampai lulus SMP. Lulus SMP itu kita masuk SMA, tapi SMA-nya berbeda. Dia di SMA lain, saya di SMA lain. Tapi kan masih berhubungan, masih ketemu. Pokoknya setiap pulang, bahkan bahkan waktu SMP, SMA itu, kalau sekolah, kadang-kadang cewekku tuh dia jemput saya dulu, kasihan dia jemput di rumahku, terus kita pergi sama-sama. Nah, motornya saya waktu itu kan saya tidak punya motor, dia nggak ada motor, jadi dia jemput saya. Terus kita ke sekolah bareng-bareng. Nah, saya antar dia ke sekolahnya, terus saya ke sekolahku bawa motornya. Nanti pulang saya jemput dia. Pokoknya itu sampai 3 tahun itu begitu. SMP, SMA itu. Jadi kayak kita kemana, pokoknya kita kemana itu selalu sama-sama di Sorong ini. Jadi bahagia sekali tuh sama dia tuh. Karena kenangan tuh sudah terlalu banyak. Jadi kayak baru dia tuh juga suka main ke rumahku. Suka ketemu orang keluarga aku tuh, jadi keluarga aku tuh sudah kenal dekat sama dia, jadi sudah terima dia. Nah, sudah setelah itu sampai SMA kelas 3 selesai, lulus lulus SMA itu sama keluar kota buat kuliah. Akhirnya kita LDR. Pokoknya teman-teman yang pernah pacaran terus waktu pertama kali mau LDR tuh pasti rasanya tuh sedihnya, apalagi pacarnya sudah bertahun-tahun tuh. Terus mau pisah LDR itu tuh sedihnya kayak kayak nggak bisa begitu. Pokoknya, wih, parah. Jadi berapa hari sebelum berangkat itu kita tuh jalan terus sampai malam, besoknya jalan terus sampai di rumah tuh saya dimarah sama saya punya kakak tuh karena saya ini jalan saja cuma pacaran, tidak mau ngurusin saya punya surat-surat buat kuliah gitu, sampai saya dimarah lah. Itu kan saya sama ada saudaraku tuh saya mau berangkat juga sama dia. Nah, setelah kejadian setelah itu pas harinya mau berangkat itu tuh sedih sedih ya, yang nggak bisa, yang nggak mau, pokoknya ya mau tidak mau kan demi sekolah sekolah juga tuh. Pas berangkat dia nganter, cewekku tuh nganter sama saya punya mama, dan nganter sama saya adik-adik, dia nganter. Pas ih, saya ngeliat dia pas pertama kali mau masuk bandara, pas mau naik pesawat itu seladang nangis tuh kayak wih nggak bisa ya. Jadi selama perjalanan ke Jawa ke Malang itu tuh pikiranku tuh bukan di sana saya bagaimana bagaimana, pikiranku tuh ke dia saja. Jadi astaga, saya kayak aduh, saya kayak mau turun, saya kayak mau lompat, bukan jadi lompat terus balik kak. Tapi kan tidak bisa tuh, ya sudah mau tidak mau sudah saya ikhlaskan. Jadi tapi waktu berangkat itu dia ada kasih kayak kenang-kenangan tuh, ada saya simpan terus mati sampai sekarang ini, sama masih simpan. Sudah tuh pas sampai pertama kali di Jawa, wih, kayak senang tuh, kayak udik-udik nih pertama kali orang-orang Papua pertama kali sampai di Jawa tuh, nah, jadi kan posisinya itu sama si galau, tapi karena saudik itu tuh kayak galau hilang sesaat gitu, kayak wih, anjay, gedung tinggi-tinggi mama. Sudah akhirnya kan mau tidak mau kita ngejalanin hubungan LDR. Nah, sudah lama sudah agak terbiasa toh. Nah, cuman pas kuliah itu tuh pas waktu pertama kuliah di Malang itu saya kayak astaga, ini bening-bening parah. Pokoknya nih, lihat lihat cewek-cewek Jawa tuh, pertama kali lihat cewek-cewek Jawa itu mama itu kayak kau belum pernah makan satu berapa tahun baru kau dikasih makan tuh, kau ngiler sekali. Nah, jadi seperti itu. Jadi sampai saya lupa nih saya punya pacar nih, tapi kan karena saya harus kuatkan hati. Cuman tidak bisa kak Tuhan, tidak bisa. Namanya kucing dikasih ikan tuh tetap tidak akan menolak. Jadi di mana saya pernah dekat sama beberapa cewek waktu masa perkuliahan. Tapi itu kan saya punya cewek tidak tahu toh. Nah, cuman ya saya rasa bersalah sih sampai sekarang tuh, saya benar-benar minta maaf kalau memang dia dengar toh. Cuman yang bagaimana orang orang Papua pertama kali masuk kota nih pasti tergiur saja. Begitu dah. Bagaimana lah orang LDR cuman ya paling teleponan baku marah. Kalau nggak teleponan baku marah ya putus tapi balikan lagi gitu-gitu aja. Sampai di Malang itu kurang lebih 2 tahun. Setelah selesai 3 tahun setelah selesai di Malang, saya ke Jakarta. Saya berangkat ke Jakarta. Saya ke Jakarta itu untuk rencananya mau kerja di Jakarta. Cuman pas sampai di Jakarta itu saya dikasih kuliah lagi sama keluarga aku di sana. Nah, di Jakarta itu juga, nah semenjak di Jakarta
itu saya punya hubungan sama saya punya pacar ini kasihan sudah agak-agak renggang karena kan sudah terlalu lama LDR mungkin toh. Jadi sudah sama-sama terbiasa karena sudah sama-sama terbiasa ditinggal tuh. Jadi kayak mungkin kayaknya dia disorong juga itu ada pacar atau ada temen teman cowoknya lah. Ya saya nggak tahu tuh tapi itu punya rahasia. Dan saya juga kan punya rahasia juga waktu di Jawa sampai di Jakarta ini kan. Nah, apalagi di Jakarta, mama itu tuh ih cewek-ceweknya tuh gila-gila. Pokoknya parah, parah. Pokoknya di Jakarta tuh parah. Nah, sampai di Jakarta saya kuliah itu tuh sudah itu pokoknya di Jakarta waktu masuk masuk kuliah di Jakarta juga itu saya punya hubungan sama saya punya pacar tuh sudah renggang parah. Jadi hanya kasih kabar hanya sekedarnya juga. Jadi sudah nggak kayak dulu lah. Jadi perlahan-lahan tuh sudah terbiasa tuh. Nah sudah kuliah tuh kuliah saya di Jakarta itu 1 tahun lebih nggak sampai lulus nggak sampai selesai kuliah karena saya keluar tuh nggak sampai selesai DO lah. Nah pas saya di DO di Jakarta itu saya bingung antara mau kerja atau mau pulang. Sudah akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke Sorong. Jadi sudah berapa tahun nih saya di Jawa dari Malang sampai di Jakarta 2 tahun 4 tahun 3 tahun lebih lah. Saya di Jawa itu tinggalin dia tuh LDR itu 4 tahunan lah. Akhirnya saya pulang ke Sorong. Tapi saya pulang ke Sorong itu posisinya saya sama dia itu lagi putus. Jadi sebenarnya saya pulang ke Sorong tuh niatan bukan buat balikan sama dia. Jadi kan cuman ya pengen pulang ke kampung halaman toh. Gagal di perantauan akhirnya pulang ke kampung halaman. Tapi pas sampai di Sorong itu kan ini Sorong loh kenanganku yang sama dia terlalu banyak di sini. Jadi mau tidak mau saya kembali lagi pikir pikir dia gitu kan, kembali lagi ingat dia, kembali lagi kangen sama dia. Nah akhirnya saya cari dia, saya cari mantanku itu kan cewekku itu kan. Ya lagian juga kan masa sih udah bertahun-tahun kita pacaran dari SMP SMA kita laluin, terus LDR juga kita laluin. Masa iya cuman putus gitu saja cuman karena LDR kita pisah. Sudah akhirnya saya cari dia. Saya pas cari dia ternyata dia ada pacar di Sorong. Saya pas tahu dia ada pacar langsung kayak aduh bagaimana tuh saya nggak bisa ganggu. Tapi ya dalam saya punya hati nih harus gar kau harus perjuangkan dia. Masa iyo selama beberapa tahun ini kok sama dia kok masa kau relakan dia begitu saja. Akhirnya saya kejar dia, saya cari dia. Saya cari dia tuh awalnya dia juga responnya itu biasa. Maksudnya dia responnya tidak tidak terlalu respon. Cuman kayak sekedar say hi aja sama saya. Nah setelah saya kejar saya ngingatin lagi saya kayak nak kasih pengertian lagi. Langsung mungkin dia pikir tuh iyo sih saya sama Tegar ini dari SMP loh. Masa iyo perjuanganku sama dia sia-sia begitu saja. Sudah akhirnya mungkin dengan pertimbangan yang matang dia kembali sama saya. Tapi posisi posisi dia kembali sama saya itu dia masih pacaran sama cowoknya. Cuman saya bilang tidak bisa. Kau harus kasih putus dia atau kau pilih saya atau dia. Kalau kau pilih saya, kau harus kasih putus dia. Saya bilang. Dia bilang saya akan kasih putus dia Gar. Cuman pelan-pelan. Saya bilang nggak bisa. Semakin lama kau kasih putus dia, semakin lama kau apa siksa kau punya diri sendiri. Sudah akhirnya dari situ dia mutusin. Nah setelah putus itu saya rasa bersalah sih karena kan waktu LDR itu kan saya sempat tinggalin dia, toh. Nah dia di sini kan otomatis galau. Nah yang temenin dia kan dia punya pacar itu. Jadi ya saya rasa bersalah mau tidak apa. Nah sudah setelah itu kita jalanin lagi. Cuma setelah balikan yang ini, yang terakhir yang kita balikan ini, itu tuh sudah beda, sudah nggak seperti zaman dulu kita SMA waktu masih sebelum LDR tuh beda sekali. Karena mungkin sudah terlalu banyak rahasia tuh. Jadi saya rahasia waktu saya di Jawa saya simpan, dapur rahasia waktu udah di Sorong juga udah simpan. Jadi kita jalanin itu sudah nggak seperti dulu. Jadi banyak marahannya yang sedikit-sedikit salah paham, yang sedikit-sedikit marah itu saya sedikit-sedikit marah, saya sedikit-sedikit salah paham sama dia karena saya kayak rasa nggak percaya sama dia gitu. Sudah sebenarnya rasa kepercayaan itu sudah nggak seperti dulu. Dari situ tuh marahan terus akhirnya di satu titik mungkin dia lelah, saya juga lelah. Akhirnya di satu titik itu kita pisah lagi. Itu tuh jadi kayak aduh berat sekali.
berat sekali. Jadi kayak masa sih sampai di sini aja gitu loh. Yang sudah dari SMP kita jalanin, pokoknya susah, senang, sedih, apa semua kita sudah sama-sama gitu loh. Bahkan LDR tuh, sempat LDR tuh kita masih mesra-mesranya. Masa sih di titik ini gitu, kayak ih, sudah nggak tahu mau bicara apa, sampai sedih sih. Jadi kayak sampai mana tadi? Sudah tuh kan kita putus itu tuh terakhir nih, terakhir nih itu kita putus. Bahkan sampai sekarang detik ini yang saya bercerita ini, sampai sekarang ini sudah, kita pacaran itu sudah dari 2010 sampai putus yang terakhir tuh kemarin kalau nggak salah 2018 2019. Dari berapa tahun itu, bayangkan 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, kurang lebih 8 tahun saya sama dia pacaran, sama-sama susah senang. Sekarang pas putus itu kayak kayak orang nggak pernah ketemu gitu loh. Jadi dia punya kontak semua tak blokir, dia punya sosmed semua tak blokir. Jadi kayak dia punya nasib, dia punya kabar sampai sekarang itu saya tidak tahu. Tapi yang satu yang saya tahu, dia sekarang sudah punya pacar. Kelihatannya dia sudah bahagia sekarang. Saya sudah ikut senang. Jujur saya senang karena di satu sisi saya juga ngerasa saya udah nggak bisa bahagiakan dia kayak dulu. Di satu sisi saya juga ngerasa saya ini banyak salah, saya ini banyak luka, dalam artian saya ini sudah nggak sama seperti dulu lah. Jadi saya sudah ikhlaskan sekarang. eh Semoga dia jauh lebih bahagia sekarang, bisa ngelupain saya benar-benar. Saya pun begitu. Dan harapan saya sebenarnya harapan saya, dia tuh cepat nikah. Karena kalau dia nggak nikah sampai sekarang ini, itu tuh kayak di dalam, pokoknya di dalam hati yang benar-benar paling dalam itu kayak ada satu titik cahaya harapan, masih berharap sama dia gitu loh. Makanya saya bilang cepat sudah nikah, biar satu tenang gitu toh. Satu tidak tahu mau menangis kalau kita cerita begini. Cuman saya harus, karena ini pengalaman, namanya saja kenangan toh. Namanya kenangan ya harus kita kenang gitu kan. Entah sampai kapan, yang jelas namanya kenangan harus dikenang. Jadi saya punya harapan sama dia tuh, semoga dia menikah, dia cepat bahagia. Saya yakin dia sudah ngelupain saya benar. Saya juga sebenarnya sudah nggak berharap sama dia. Sebenarnya sudah nggak berharap. Cuman kalau gini terus tuh kayak nggak tenang gitu loh. Saya kayak mau jalanin hubungan itu kayak mikir terus nggak selesai. Misalnya nanti kalau kau nonton cerita ini, kalau ada salah-salah atau kok ada yang nggak terima, saya mohon maaf. Saya cerita ini cuma untuk menghibur, untuk mengenang juga. Semoga kau juga mendengar ini kau nggak marah, kau malah senang. Ya, saya juga ikut senang. Eh, Harapanku kau bahagia, cepat menikah. Saya doakan semoga itu pilihanmu yang tepat. Eh, Salam buat keluargamu, semoga semua sehat-sehat. Intinya saya tidak punya dendam sama kau. Eh, Kalau nanti kita ketemu, saya harap jangan kayak orang nggak kenal lah, saling tegur lah. Itu walaupun kau sudah bahagia, ya setidaknya tegur sebagai teman, sebagai sahabat toh. Tetap menjalani silaturahmi yang baik. Sudah nggak ada, sudah nggak pikir macam-macam lagi. Yang jelas sekarang kau bahagia, saya juga sekarang udah bahagia. Eh, Mungkin begitu saya teman-teman ceritanya. Sudah cukup panjang juga ini, sudah, hampir 30 menit. Jadi sebelumnya saya minta maaf sama siapa-siapa yang merasa tersinggung dalam cerita ini. Saya mohon maaf, tidak ada bermaksud apa-apa. Ini hanya sekedar cerita, hanya hiburan, hanya kenangan. Semoga bisa diterima. Mungkin sampai sini saya dulu ceritanya teman-teman. Buat teman-teman yang punya pengalaman atau cerita yang menarik atau hanya pengen curhat, pokoknya nanti bisa komen atau IG saya di DM. Nanti kita cerita bareng-bareng. Semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman semua. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah.